Kalau saya tidak memberikan yang terbaik kepada pasien, bagaimana mungkin saya bisa mengobati pasien dengan lebih baik? Dalam profesi kedokteran, komunikasi antara dokter gigi dan pasien sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. Lalu, bagaimana pengalaman komunikasi antara dokter gigi dan pasien agar pengobatan berjalan dengan efektif? Mari kita telusuri pengalaman seorang dokter gigi di Kabupaten Kutai Timur yang menyoroti pentingnya saya dan kita dalam membangun hubungan dengan pasien. Perkenalkan, nama saya Kuncara, kebetulan saya dokter gigi. Saat ini saya sedang berpraktek di dua tempat praktek, yang satu BPJS, yang satu kebetulan di sini non BPJS swasta. Saya praktek sejak tahun 2021 di sana. Disclaimer dulu ya, kayak apa yang saya ucapkan ini pure datang dari pengalaman saya waktu ketemu pasien dan ilmu saya dulu waktu sekolah di kedokteran gigi. Komunikasi menurut saya sangat penting sekali. Kami dokter gigi itu harus berada di titik bisa memahami apa yang disampaikan pasien. Itu pasti harus ditanya dulu identitas, kan hubungannya dengan analisa ya, takutnya nanti salah informasi segala macam. Sampai ke umur, pekerjaannya apa gitu. Kalau sudah mungkin agak bridging sedikit, kayak ada pertanyaan-pertanyaan mungkin ringan-ringan untuk mulai mencairkan suasana. Tidak menutup kemungkinan kalau kadang-kadang pasien pun datang dengan kondisi nervous gitu, grogi. Istilahnya apa ya, kalau saya bilang itu mengakrabkan diri dengan pasien gitu. Bisa disapa dengan namanya sesuai dengan ininya. Mungkin kalau nggak ingat ya sapa aja dengan ramah gitu, halo bu, halo pak, begitu. Terus gimana kabarnya gitu, kayaknya untuk pasien menurut saya relatif lebih nyaman mungkin ya, daripada langsung tiba-tiba ditanya keluhannya apa. Komunikasi yang terjadi di antara dokter atau nakes dengan pasien itu harus ada pertukaran simpati empati begitu. Ada levelnya 1 sampai 5. Dokter juga nggak boleh terlalu acuh begitu. Kalau terlalu acuh, ini seingat saya, nanti akan ada jenjang gapnya. Akhirnya pasien merasa bahwa kayaknya aku nggak terlalu diperhatikan deh sama dokternya. Ada pula yang level 5 tuh yang agak berlebihan. Jadi istilahnya kalau orang zaman sekarang itu bilangnya dokternya jadi curcol. Nah itu juga nggak boleh. Jadi kita sebagai dokter harus berada di tengah-tengah, menanggapi sesuai dengan emosi yang dibutuhkan. Tidak boleh terlalu berlebihan, pun tidak boleh terlalu acuh. Kalau anak-anak kadang-kala pendekatannya agak relatif lebih unik ya, karena kita tidak bisa langsung mengatakan kata-kata istilah kedokteran yang agak mengerikan. Jadi kayak nanya dulu umurnya, sekolah di mana, biasanya kegiatannya apa, sampai nanti dapat dia kemudian bisa open, boleh nyaman, kemudian dia cerita, baru kita bisa lanjut perawatan. Biasanya kalau mau diperiksa ada sebutannya tuh tekniknya tuh terosolu. Jadi kayak kita ajari dulu, kita kasih tahu dulu tahapan-tahapan untuk perawatannya, baru kemudian kita peragakan dia untuk mencoba. Terus kalau yang agak, mohon maaf ini agak yang lebih berumur lagi, kadang-kala agak berkurang di masalah pendengaran biasanya. Jadi lebih ke harus sabar aja sih. Kadang-kala agak miskomunikasi di bahasa. Kalau kebetulan saya kan ada asisten yang kebetulan orang sini asli, biasanya itu jelaskan, oh ini dok maksudnya begini, oh ini dok maksudnya begitu, baru nanti kita nyambung lagi biasanya. Dengan komunikasi hari-hari pengalaman juga akan meningkat ya untuk masalah komunikasi. Kita bisa baca pasien, kira-kira ini pasien punya kecenderungan ngomong lebih banyak nggak, atau agak tertutup nih orangnya nih. Nah itu bisa dibaca dari komunikasi sebenarnya. Prinsipnya begini, kalau saya tidak memberikan yang terbaik kepada pasien, bagaimana mungkin saya bisa mengobati pasien dengan lebih baik? Pun kalau dalam kondisi capek, ya saya tidak bilang kalau tidak pernah, sering juga begitu. Pas kondisi pasien lumayan hektik tuh, numpuk banyak, begini, ada masker segala macam, jadi ekspresi wajah agak terminimalisir. Cuman mata aja mungkin biasanya ada di istilahnya dibesarkan, sudah kelihatan welcome sepertinya, mungkin lebih ke situ sih. Dan ini nada bicara biasanya, ya kadang-kadang orang lebih suka mendengar nada bicara yang lebih lembut. Ya bagaimanapun caranya, mau secapek-capeknya, mau kadang-kala agak emosi sedikit, kadang-kala kalau pas ketemu pasien yang relatif agak susah, ya nada bicaranya tetap ditekan sampai seminimal mungkin biasanya. Komunikasi dengan istilahnya mungkin bijaksana ya, meringankan pekerjaan dalam semua situasi. Kadang-kadang ada beberapa pasien yang datang dengan kondisi sakit gigi itu sudah emosi karena memang sakit sebelumnya dan mungkin tidak bisa tidur beberapa hari begitu. Bagaimana caranya kita buat mengambil trust, kepercayaan pasien untuk bisa kita obati, itu memang agak tricky di situ kalau tidak disertai dengan komunikasi yang baik. Jangan menganggap bahwa komunikasi itu
hal yang sepele. Komunikasi jangan sampai ditinggalkan dalam segi pekerjaan apapun, apalagi kalau berhubungan dengan sosial, apapun itu pekerjaannya, karena memang pengalaman saya komunikasi itu sangat membantu dalam pekerjaan. Dalam profesi dokter gigi, saya dan kita menjadi penting sebagai bagian dari pemahaman kuncara memberikan pelayanan yang lebih terfokus dan berempati terhadap kekhawatiran pasien. Tidak hanya mencakup dirinya sendiri, ia juga harus mampu untuk berempati dengan pengalaman dan perasaan pasien. Hal ini untuk menciptakan ikatan emosional, membuat pasien merasa didengar, dan meningkatkan kepercayaan dalam proses perawatan. Saya dan kita membawa kesadaran akan pentingnya melibatkan kedua pihak untuk mencapai perawatan kesehatan gigi yang efektif dan berkelanjutan.